Tapi saya tidak ada masalah. Saya yakin pun Presiden Jokowi tidak ada masalah disebut sebagai tukang kayu. Hebat bukan? Seorang tukang kayu, tukang insinyur bisa jadi presiden 2 periode. Dan membawa perubahan yang sangat signifikan di Indonesia. Bandingkan dengan guru besar yang bernama Amin Rais, tidak pernah jadi apa-apa. Pol jadi ketua MPR, itu pun mentok, tok, tok, tok. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, Amin Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Umat yang merasa sok kuat gitu. Beberapa waktu yang lalu beredar video ceramah internal Amin Rais, orang yang sudah tenggelam, sudah masuk pada ufuk barat perpolitikan Indonesia, berkuar-kuar hanya karena ingin menonjolkan atau mempromosikan menantunya, yaitu Ridho Rahmadi yang juga Ketua Umum Partai Umat untuk menjadi presiden. Dia tidak segan-segan menghina orang lain. Dia bilang begini, nah menjadi presiden lulusan SMA aja bisa kok, tukang kayu aja bisa kok, apalagi menantu saya. Dia doktor, keren, pinter, usianya masih muda. Nah, lulusan SMA berarti dia menyindir Megawati Soekarno Putri. Tukang kayu, dia menyindir Insinyur Haji Joko Widodo, presiden kita yang sekarang. Si Amin Rais ini aneh gitu. Otaknya mungkin ya namanya juga sudah sepuh ya. Nggak bisa membedakan tukang kayu dengan pebisnis mebel. Tapi saya tidak ada masalah. Saya yakin pun Presiden Jokowi tidak ada masalah disebut sebagai tukang kayu. Hebat bukan? Seorang tukang kayu, tukang insinyur bisa jadi presiden 2 periode. Dan membawa perubahan yang sangat signifikan di Indonesia. Bandingkan dengan guru besar yang bernama Amin Rais, tidak pernah jadi apa-apa. Pol jadi ketua MPR, itu pun mentok, tok, tok, tok. Nah, jadi jangan terlalu bangga dengan gelar akademis. Jadi silahkan saja kalau mau menonjolkan menantunya jadi presiden, tapi tidak perlu memperhinakan orang lain, Mbah Amin, karena dirimu pun juga bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak pernah menjadi apa-apa. Sekarang pun klaim Anda yang mengatakan tokoh reformasi juga digugat banyak orang. Bener nggak sih Amin Rais lokomotif reformasi? Hasilnya apa? Yang terjadi banyak keributan. Konstitusi di amandemen sampai 4 kali. Amin Rais juga dibalik pelengseran seorang presiden. Gus Dur siapa? Jadi Amin Rais ini ya tetap Amin Rais. Orang yang mencela-mencela, orang yang tidak konsisten, dan orang yang sering ingkar janji. Ingkar janji, ingat? Dia pernah nazar jalan Jakarta Jogja atau sebaliknya kalau Jokowi menang, dilaksanakan atau tidak? Pilpres tahun 2019 dia keluar-keluar, saya yakin hanya partai Allah yang akan menang, partainya Jokowi yang mendukung Jokowi, partai setan. Hasilnya pret.
Jadi Amin Rais ini memang tidak mempunyai kapasitas untuk menilai seseorang sih, karena dia tidak berani menilai diri sendiri. Orang yang bijak itu adalah berani dulu menilai diri sendiri, dia runduk, takzim, baru dia menilai orang lain. Jangan juga bisa menunjuk orang, tapi tidak bisa introspeksi diri. Itulah Amin Rais. Dibandingkan dengan Megawati yang lulusan SMA saja, Amin Rais bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pernah menjadi presiden meskipun hanya separuh. Tapi Amin Rais, profesor, lulusan Amerika. Pernah jadi apa? Hanya ketua MPR. Tok, nggak pernah jadi apa-apa lagi. Di partai yang dibuat sendiri, PAN, dia pun terdepak dengan memalukan. Akhirnya dia membuat partai oligarki, partai keluarga sendiri. Menantunya diangkat jadi ketua umum, dianya ketua majelis syuro. Itulah Amin Rais. Sekarang dia menghina Jokowi, menghina Megawati, menghina Gus Dur, menghina yang lain. Saya tidak mengomentari kapasitas Ridho Rahmadi. Mungkin juga dia anak muda hebat, umur 36 tahun. Yang saya komentari adalah promosi kebablasan dari mertuanya, yaitu Amin Rais. Mudah-mudahan Amin Rais sadar bahwa menjadi tua itu bukan sekedar bertambah usia, tapi juga bertambah kebijaksanaan, kematangan, dan introspeksi diri, mawas diri. Amin Rais memang begitu, tidak pernah menjadi orang yang menjadi tempat bertanya atau guru bangsa. Dia selalu ingin jadi pemain, dan pemain cadangan selalu. Tidak pernah menjadi pemain utama, karena dia tidak pernah masuk dalam tim inti dan selalu tersingkir di putaran awal. Kompetisi apapun, itulah Amin Rais. Baik, sahabat Indonesia, demikian counter opini saya terhadap narasi yang dibangun oleh Amin Rais. Dia mempromosikan anaknya menjadi presiden, fine, itu haknya seorang mertua. Tapi yang saya komentari, dia begitu menghinakan orang lain, lulusan SMA lah, tukang kayu bisa jadi presiden. Itu doktor sospol, guru besar, pernah jadi ketua umum Muhammadiyah, nggak pernah jadi presiden. Kompetisi selalu kalah, nggak malu Mbah Amin. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Salam hormat, salam takzim saya kepada Mbah Amin Rais. Sudahlah Mbah, istirahat saja. Di luar banyak angin. Nanti Mbah masuk angin, istirahat saja, introspeksi diri, zikir. Waktunya sudah maghrib menjelang malam. Terima kasih Mbah Amin. Salam takzim dari kami semuanya. Nah, sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Kita berjumpa kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Sebelum saya mengakhiri opini, jangan pernah lupa menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kamuri.